Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ikhlas, NIM 1814070003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang referensi atau daftar pustaka. Pengertian: referensi adalah bentuk pemberitahuan mengenai sumber informasi dan ide yang digunakan dalam sebuah tulisan, baik itu berupa esai, paper, ataupun laporan. Kedua itu daftar pustaka. Suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah, seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Selanjutnya itu pentingnya menulis daftar referensi dalam tulisan ilmiah. A. Menghindari tuduhan penjiplakan atau plagiat. B. Memudahkan pembaca menggali informasi lebih dalam. C. Penghargaan bagi penulisan yang karyanya dirujuk. D. Menunjukkan bahwa suatu tulisan ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seseorang penulis saja, tetapi dengan referensi dari berbagai macam pemikiran orang lain. Selanjutnya itu aturan penulisan referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka dari jurnal, makalah, dan laporan. Untuk menuliskan daftar pustaka dari jurnal, maka dicantumkan volume dan halaman. Jika mengenai dari jurnal secara online, maka dicantumkan pula link jadi secara lengkap dan waktu aksesnya. Contoh, Anissa 2015, konversi media surat kabar lokal, studi deskriptif pemanfaatan internet pada koran Tribun Jogja dalam membangun industri media cetak, volume 10 nomor 1 halaman 12-13, diakses dari http://journal.uinsiska.ac.id, Isashum Potefic, artikel view 09101 pada 2 Desember 2018 pukul 09 WIB. Daftar pustaka dari buku. Contohnya judulnya Filsafat Ilmu, penulisnya Dr. Wahyudi Akmal MAG, penerbitnya VT Grafindo, kota terbitnya Jakarta, tahun terbitnya 2018. Jadi kita buat Akmal, Wahyudi 2018, Filsafat Ilmu, Jakarta, 2 PT Grafindo. Selanjutnya itu daftar pustaka dari website. Jika menggunakan rujukan dari skripsi dan tesis, maka penerbitnya adalah universitas di mana skripsi dan tesis tersebut diajukan. Contoh, Ahmad Tontowi 2017, Pendidikan Keolahragaan, Padang, Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu tata cara penyusunan daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, berturut-turut dari atas ke bawah, tanpa menggunakan angka Arab. Selanjutnya itu tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Baru tulislah tahun terbit. Selanjutnya itu tulisan tahun terbit. Setelah tahun terbit beri tanda titik. Selanjutnya tulislah judul buku dengan garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku diberi tanda titik. Selanjutnya tulislah kota terbit dan nama penerbit. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu diberi tanda garis panjang. Selanjutnya itu yang kedua, itu kutipan, versi body note, endnote, dan footnote. Tahu dulu apa itu kutipan. Kutipan adalah pengambilan alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulis untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penulisan nama pengarang menggunakan nama akhir disertai tahun. Jika pengarangnya 2 orang, dituliskan nama akhir kedua pengarang tersebut. Jika lebih, nama pertama diikuti DKK atau dan kawan-kawan. Jika nama pengarangnya tidak ada, yang dicantumkan adalah nama lembaga yang menerbitkan atau nama dokumen yang disertai nama koran. Selanjutnya, untuk karya terjemahan, nama pengarang yang dituliskan adalah nama pengarang asli. Selanjutnya, mengutip dari 2 sumber atau lebih yang ditulis oleh pengarang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya.
Penulisan nama pengarang menggunakan nama akhir disertai tahun. Selanjutnya itu body note. Ada dua prinsip yang terdapat pada body note. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. B. Catatan tubuh memiliki nama belakang penulis, tahun tulis buku dan halaman yang dikutip. Contoh, nama penulis Bima Satria cukup ditulis Satria saja. Terdapat dua cara menuliskan catatan tubuh. Pertama, nama penulis, tahun terbit dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Contoh, di titik inilah esensi hegemoni atau hubungan di antara agen-agen utama yang menjadi alat sosialisasi dari orientasi ideologi yang berinteraksi kumulatif dan diterima oleh masyarakat. Alex 2015 titik 2 20 sampai 28. Selanjutnya nama penulis menyatu dengan naskah, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan. Contohnya, menurut Alex buka kurung 2015 titik 2 20 sampai 28 tutup kurung. Di titik inilah esensi hegemoni. Titik 2, hubungan di antara agen-agen utama yang menjadi alat sosialisasi dan orientasi ideologis yang berorientasi kumulatif dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, endnote. Endnote adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan yang penulisan daftar pustaka. Perbedaan endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya ilmiah. Selanjutnya itu footnote. Footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Tingkatan yang terdapat pada footnote. Yang pertama, ibid atau ibeden. Maksudnya adalah ditempatkan di tempat yang sama belum diselingi dengan kutipan lain. Contohnya, kita mengutip buku dengan nama pengarang dan juga judul buku serta dengan tahun. Apabila kita mengambil yang sama, maka kita buat saja ibid, halaman berapa kita mengambil. Dan juga yang kedua ada object atau disingkat opere citato. Maksudnya ada di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Atau kita mengambil tadi pada Clifford object halaman 58, berarti diambil dari sebuah buku yang disebutkan di atas. Di bawahnya kita buat saja seperti itu. Selanjutnya itu ada logcit atau kependekan dari loco citato. Maksudnya di tempat yang telah disebutkan. Logcit digunakan untuk menunjukkan ke halaman yang sama dari sumber yang telah disebutkan. Contoh, ada nama pengarang 1 dan kedua, maka apabila kita sudah mengutip dari pengarang di atas, maka kita buat saja nama pengarangnya atau patemen contohnya, logcit, halaman 215 apabila kita telah dijedakan oleh pengarang yang lainnya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan. Nomor penanda catatan kaki atau footnote agak diangkat sedikit ke atas, tapi tidak sampai 1 spasi. Ukuran penandanya juga lebih kecil. Selanjutnya itu nama pengarang yang dijadikan catatan kaki atau footnote ditulis dengan urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti insinyur, profesor, doktor tidak perlu dicantumkan. Judul referensi yang dijadikan catatan kaki dicetak miring bila ditulis dengan Word atau digaris bawahi bila diketik dengan mesin tik. Sebenarnya jika majalah, surat kabar atau buku ditulis oleh 2 orang atau 3, nama pengarangnya dicantumkan semua jika lebih dari 3 orang. Sebenarnya jika lebih dari 3 orang, maka dituliskan di catatan kaki atau footnote hanya nama pengarang pertama diikuti oleh dan kawan-kawan. Jika sumber referensi dari internet atau catatan kakinya ditulis, harus ada di contoh di bawahnya. Cara pembuatannya, penulisan dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin
sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan atau teks. Selanjutnya kalau kakinya lebih dari satu baris, maka pada baris yang kedua maupun selanjutnya dimulai seperti margin teks yang biasanya tepat pada margin bagian sebelah kiri. Selanjutnya kalau catatan kakinya lebih dari satu, maka jarak antara catatan kaki dengan catatan kaki yang lainnya sama seperti jarak spasi pada teks. Selanjutnya panduan menggunakan tool atau reference pada Word. Pada footnote yang pertama itu caranya itu buka aplikasi Word, pilih menu reference, pilih insert footnote. Secara otomatis footnote sudah terbentuk di lembaran kerja. Pada bagian lembaran kerja atau tempat meletakkan kurs akan muncul angka 1, maka sudah bisa membuat footnote dengan kalimat yang dimasukkan. Ada cara cepatnya itu Ctrl tambah Alt tambah F, ditekan secara bersamaan. Selanjutnya itu ada body note. Caranya itu buka file makalah yang ingin dicantumkan body note, arahkan kursor pada bagian akhir paragraf yang diberikan body note sebelum tanda titik. Klik insert citatus pada tab reference dan klik add news. Akan muncul pilihan edit dan isi sesuai dengan data yang kita buat. Kemudian klik add lalu OK. Bisa mengisinya, bisa diulangi dengan beberapa kali sumber lain pada paragraf yang lainnya juga. Selanjutnya itu ada endnote. Pertama, letakkan kursor di atas kata atau kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya. Klik tombol reference, klik tombol insert. Endnote, kursor akan pindah ke bidang catatan di akhir dokumen. Isi dengan keterangan yang diinginkan. Pada daftar pustaka, membuat daftar pustaka masih dalam satu file yang sama, buatlah lembar baru untuk bab daftar pustaka. Pilih menu reference, bibliografi, insert bibliografi, maka masukkan daftar pustaka yang sudah berdasarkan abjad. Selanjutnya yang keempat, panduan menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Pertama, buka halaman website seperti http://scholar.google.com. Pilih kotak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik CIT sehingga muncul beberapa style pengutipan. Pilih blok item pengutipan atau voucher, kemudian klik kanan, pilih copy. Buka halaman naskah yang sedang ditulis pada bagian daftar pustaka. Tempel atau paste rujukan yang sudah dikopi sebelumnya. Modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang telah ada. Pada item referensi yang ada di Google Scholar kadang tidak sepenuhnya lengkap dan benar. Misalnya tidak ada nama halaman, tidak ada nomor penerbitan, atau nama jurnal yang tidak lengkap. Penulis diminta untuk melengkapi data tersebut secara manual pada daftar pustaka yang ditulis di dalam naskah tersebut. Dengan kata lain, penulis harus mendapatkan informasi yang tercantum. Cara jika item dari referensi Google Scholar tidak lengkap. Pertama, dengan cara mengunjungi halaman website tersebut sehingga dapat diketahui data lengkap dari artikel yang meliputi nama penulis, nama jurnal atau terbitan yang tidak singkat, volume dan halaman terbitan, serta halaman awal dan akhir dari artikel tersebut. Kedua, jika halaman web artikel tersebut tidak dicantumkan data secara lengkap, misalnya tidak ada nomor akhir dari artikel, maka penulis dapat memperoleh informasi dengan cara mengunduhnya, biasanya dalam bentuk PDF. Kelima, panduan membuat referensi dari aplikasi Mendeley. Pertama, pastikan artikel yang ingin direferensikan sudah ada di Mendeley Desktop. Selanjutnya, Microsoft Word sudah terinstall. Pastikan dulu telah terinstallnya Mrs. Word plugin dari Mendeley Desktop. Jika tulisannya masih install Mrs. Word plugin, berarti Anda belum menginstal. Klik tombol tersebut untuk menginstalnya. Jika Anda membuat Word pada proses instansi atau pada saat menginstal, maka akan keluar jendela peringatan. Anda harus untuk menyimpankan pekerjaan Anda di Microsoft Word dan penutupnya di Microsoft Word juga. Setelah itu jika install berhasil, maka akan terlihat jendela berhasil. Setelah itu tulis install Mrs. Word plugin akan berubah menjadi uninstall. Itu tandanya kita telah menginstalnya.
Pada bagian Word, di bagian advance akan terlihat menu Mendeley Chat atau Omatic. Setelah itu, siapkan tulisan kita yang akan ingin direferensikan. Misalnya referensi artikel pada Mendeley.com. Pertama, arahkan kursor mouse Anda ke bagian penulisan yang telah dipilih pada Microsoft Word. Lalu klik tombol Insert Citation dan cari nama artikel yang akan ingin direferensikan. Pilihkan sudah benar, klik OK. Referensi akan otomatis masuk ke dalam style referensi yang dipilih. Lakukan hal tersebut untuk kedua kali atau lebihnya apabila ingin mencari referensi yang lainnya. Selanjutnya itu memasukkan daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley.com. Arahkan kursor ke tempat yang ingin ditarikkan daftar pustaka. Klik Insert Bibliography. Setelah itu daftar pustaka akan terbuat secara otomatis oleh Mendeley.com. Kamu bisa memasukkan referensi-referensi lain dan list tersebut akan terupdate secara otomatis. Tetapi hanya artikel yang diferensikan yang akan masuk ke dalam daftar pustaka, bukan semua artikel yang ada di Mendeley. Selanjutnya 6. Panduan membuat referensi dari Zotero. Pertama, tutorial dari referensi dari internet. Buka aplikasinya seperti Google dan lainnya. Maka kita pilih satu jurnal elektrik yang kita sukai. Masukkan kata kunci apabila dari internet. Pilih salah satu artikel yang sesuai. Simpan artikel yang ditambahkan ke dalam Zotero dengan klik ikon samping kanan logo Zotero. Maka sebelah kanan itu akan mengamalkan dari apa yang kita ambil. Tetap otomatis akan ditambahkan ke dalam Zotero. Dan selanjutnya itu tutorial menambahkan referensi secara manual. Klik tombol New Item yang terletak di atas Central Panel. Pilih opsi yang sesuai. Buku section, ada jurnal, artikel, dan lain-lain. Pada Central Panel akan ditambahkan satu item kosong. Pilih item kosong tersebut. Geser kursor ke Right Panel. Kemudian isilah file-file yang sesuai. Terakhir tekan tombol Enter dan Central Panel akan terisi referensi yang baru saja ditambahkan. Selanjutnya, kita menggunakan referensi dari file PDF. Buka Windows Explorer dan buka folder di mana koneksi referensi berupa file-file PDF tersimpan. Pilih salah satu file, kemudian drag dan drop ke dalam center panel aplikasi Zotero. Pada center panel, pilih file PDF yang telah tambahkan, kemudian klik kanan dan pilih opsi. Tidak ada pilihan opsinya, PDF. Metode biografi akan segera sampai ke dalam Zotero dan pilih PDF diletakkan di bawah judul. Selanjutnya, tutorial menambahkan referensi lewat identifier. Membuka interface Zotero pada penambahan Mozilla dan lainnya. Pilih menu Add Item by Identifier. Masukkan nomor ID-nya yang ditambahkan ke dalam Zotero. Lalu tekan tombol Return. Data akan segera ditambahkan kepada aplikasi Zotero. Baiklah, segitu video dari saya. Maaf bila kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.